Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. JK bertanya, Jokowi menjawab dengan tindakan. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Meskipun pernah menjadi wakil Presiden Jokowi, nampaknya JK tidak benar-benar bisa menghormati dan menghargai Presiden Jokowi. Hal ini mungkin disebabkan JK lebih senior dalam dunia politik, serta status Jokowi yang hanya kader PDIP. Bandingkan dengan JK yang pernah menjadi ketua partai, pengusaha kelas kakap, dan punya jaringan luas. Mungkin JK merasa levelnya di atas Jokowi. Sikap baik JK ke Jokowi terlihat hanya formalitas belaka, seperti sewajarnya sikap wakil presiden ke presidennya. Sebelum resmi maju di Pilpres 2014, mendampingi Jokowi, JK bahkan pernah mengatakan negara akan hancur jika dipimpin oleh Jokowi. Sekarang, setelah tidak lagi menjadi wakil presiden, JK kembali seperti dulu sebelum menjadi wakil presiden Jokowi. Kembali memandang remeh Presiden Jokowi. Bukti JK memandang remeh Jokowi adalah dengan merespon pernyataan Jokowi terkait anjuran untuk tidak segan mengkritik pemerintah lewat pertanyaan bodoh. Bagaimana memberikan kritik tanpa dilaporkan ke polisi? Pertanyaan ini jelas sangat meremehkan Jokowi. Sebab JK seolah menuding banyak sekali orang yang memberikan kritik lalu berakhir di penjara. Jahatnya, JK seperti lepas tangan begitu saja. Kalaupun benar ada orang mengkritik pemerintah berakhir di penjara, artinya JK juga punya andil sebab pernah menjadi wakil Presiden Jokowi selama 2014-2019. Dia seperti menyalahkan Jokowi atas penangkapan orang yang mengkritik pemerintah, padahal dia pernah menjadi bagian dari pemerintah juga. JK pun makin menjadi-jadi. Setelah pertanyaan bodohnya mendapat serangan dari warganet, JK menganggap yang menyerangnya adalah buzzer, dengan pongahnya mengatakan jika dirinya hanya bertanya saja, sudah mendapat serangan buzzer. Bagaimana kalau mengkritik pemerintah? Benar-benar pertanyaan yang semakin menyebalkan. Saya yakin Jokowi tahu dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh yang dilontarkan oleh mantan wakilnya. Namun, sebagai orang yang lebih muda, Jokowi terlihat tetap ingin menghormati dan menghargai JK sebagai orang yang lebih tua. Jokowi tidak menjawab pertanyaan JK secara langsung, tidak menjawab dengan jawaban yang menohok ulu hati JK. Jokowi seperti tidak ingin mempermalukan mantan wakilnya itu. Jokowi merespon dengan sebuah tindakan, menjawab keresahan JK dan masyarakat pada umumnya. Yang paling mungkin menjadi penyebab orang dilaporkan ketika menyampaikan pendapat atau kritik adalah Undang-Undang ITE. Oleh sebab itu, Jokowi meminta polisi untuk tidak dengan mudah memproses laporan yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Juga meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang ITE jika dianggap tidak bisa memberikan keadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini, kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI Polri di Istana Negara pada Jumat Senin 15 Februari 2021. Jokowi bahkan mengatakan akan meminta DPR menghapus pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE. Sebab menurut beliau, pasal-pasal ini menjadi hulu dari persoalan hukum undang-undang tersebut. Pernyataan Jokowi disampaikan tidak lama setelah heboh pertanyaan JK, bagaimana agar mengkritik tapi tidak dilaporkan ke polisi? Sangat mungkin pernyataan ini dalam rangka untuk menjawab pertanyaan JK. Hal ini menunjukkan Jokowi begitu menghargai JK. Jokowi pun mungkin merasakan hal yang sama. Tidak sedikit masyarakat yang terjerat Undang-Undang ITE ketika menyampaikan pendapat di media sosial. Semoga setelah ini JK tidak lagi pikun, padahal Undang-Undang ITE pertama kali dibuat saat dia menjadi wakil Presiden SBY di tahun 2008. Lalu pada saat ada perubahan Undang-Undang ITE di tahun 2016, saat itu JK juga menjadi wakil Presiden Jokowi. Apa karena faktor usia yang sudah tua yang membuat JK seolah-olah menjadi pikun dan bodoh? Seharusnya JK sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan tahu bahwa penyebab orang yang berpendapat dan berbicara di media sosial dilaporkan ke polisi karena adanya Undang-Undang ITE yang dibuat di era JK sendiri. Bukan karena pemerintah ingin membungkam suara rakyat.
Ketika Undang-Undang ITE sudah disahkan, maka selanjutnya adalah melaksanakan Undang-Undang ITE tersebut. Sebagai orang yang ikut andil dalam pembuatan Undang-Undang ITE, sepertinya tidak layak melontarkan pertanyaan sebodoh itu. Semoga Presiden Jokowi tetap sabar dan tegar menghadapi sikap mantan wakil presiden yang sepertinya tidak pernah puas karena hanya bisa menjadi wakil presiden, tidak bisa menjadi presiden. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.